tim Liga 1 berbasis di Jawa Timur berwarna hijau. Pemain dari Amerika Latin ada, Eropa ada, even Asia Tenggara pun ada juga. Karena kan Galiveta sama Bruno kan sama-sama winger yang suka main ke dalam kan. Yes, right. Jadi mereka pasti ya ini agak mirip Persebaya apa kayak Barcelona dulu ya. Punya duit yang banyak, bisa aja datengin Zeko. Iya. Banyak gua pasti Zeko di sini. Yang tinggal gini doang. Iya. Berapa banyak di Indonesia pelatih-pelatih yang histori keras kan. Nah, ini bisa nggak nih intun sama pemain-pemain lokal Persebaya sama asingnya. Datang di bedah Liga 1 Koprol Bola presented by Bicara Bola. Kali ini gua menggantikan teman saya Fandi untuk menjadi host dan lagi ngapain dia? Biasa lagi ngaso dia. Dia lagi ngoceh. Ngojay. Dan terima kasih juga untuk aku. Kamu diam dulu ya, saya mau promo sponsor nih, jangan mengganggu. Terima kasih juga kepada Aku Viva dan Kaf sebagai sponsor di video hari ini. Kita applause dulu, terima kasih. Dan buat kedua brand ini betah-betah terus pokoknya. Dan juga selamat datang Pak Lano, Mas Kenza di episode perdana Bedah Liga 1. Perdana atau pertama? Oh ya, episode kedua Bedah Liga 1. Sebelum kita mulai, tapi kita ini dulu. Kopi dulu. Cheers! Belum ada sponsor itu ya? Kalau sponsor tandain. Tuh, tandain ya. Kopi apa gitu, terserah. Pokoknya harus ada. Guys, siap? Enggak. Kali ini, ya udah keluar aja sana. Oke. Buat operator, tolong kerja cepet ya. Bosi ya nyuruh-nyuruh. Kali ini kita akan membicarakan soal tim Liga 1 berbasis di Jawa Timur berwarna hijau. Sebagai kalau bukan Persebaya Surabaya. Olano sebagai mantan manajer tim, CEO. gue biar meninggi aja. Ya, itu malah itu rendah malah itu rendah. Oh gitu. Lebih tinggi CEO dibanding manajer tim. Iyalah. Oh iya. Iyalah. Oke. Bagi orang-orang yang pengen jadi manajer tim itu malah orang-orang yang kan ada itu masih ada kan budaya orang berduit menjadi manajer tim itu bodoh gue bilang. Oke. Kita intinya bakal membicarakan soal Persebaya. Makanya riset. Enggak, gue mau ini aja. Masih dibilang CEO tuh gimana? Masih ada pride-nya nggak gitu loh. Tapi intinya kita mau bicarain soal Persebaya ya. Bagi soal pemain asingnya dan juga tim kepelatihan untuk musim depan ya. Persebaya ini next season sangat berwarna. Pemain dari Amerika Latin ada, Eropa ada, even Asia Tenggara pun ada juga. Ada pula Amerika Tengah, ada Amerika Tengah. Nih, ya benar kan? Ya, Amerika benar, Meksiko ya, dan Balkan juga. Bahkan malah Tiga banyak. lagi. Empat malah ya, Dejan Tumbas, Rajkovic, Dimov, dan Risto Mitrevski. Kenza, Ya. melihat Persebaya yang secara komposisi pemain asing sangat berwarna, tim kepelatihan juga nggak kalah berwarnanya ya. Pelatih kepala Spanyol, asisten Indonesia, dan juga Korea Selatan. Gimana nih ngeliatnya? Gue sih melihat Persebaya ini sebagai apa ya, tim yang menarik ya, karena ketika tim-tim lain mulai bongkar pasang pemain asingnya, Persebaya malah mempertahankan sebagian besar pemain asingnya. Ya. Ya, Bruno, Rivera, Flavio, terus Dimov dan Tumbas ini kan ya dari musim lalu. Terus mereka juga menambah pemain-pemain asing yang juga sudah berpengalaman di Liga 1, Ya. Mitrevski dan Freitas. Ya. Ini apa ya, strategi yang menarik sih, Oke. yang patut nanti lah apakah bakal sukses atau malah bakal jeblok. Kalau gue sih ngeliatnya Persebaya tahun ini musim depan kayaknya bisa juara nih. Oh ya? Iya kalau lihat begini ya Oke. posisinya. Tapi mungkin di sini mungkin Tumbas diharapkan untuk lebih ke depan mainnya. Ya, soalnya Tumbas ini kan per musim lalu juga ya. Hmm. Sangat multi posisi ya. Dan belakang bisa, tengah bisa, depan Oh ini itu ya John Oshie-nya Persebaya. Yes. Bisa dibilang. Ya, dia masuk Persebaya, tapi dia lebih offense ya. Ya kan. Tapi kalau gue tetap meng-highlight Vili Freitas sih. Ya. Dia benar-benar pemain yang menurut gue di Liga 1 udah 2 musim kan. 3. Very outstanding. 3. Oh no, 2 dong. 3. Riset. Enggak, makanya ini berarti ini musim ketiga kan? 4. Iya. Iya. Masa sih? Iya. Oke, terus. Ya, Lo nggak nonton bola Indonesia ya? nonton dong. Vili Freitas ini menurut gue sangat outstanding ya di PSIS Semarang. Dia juga udah Dia musim membuktikan. lalu enggak loh, musim lalu dia
lebih kurang dari musim sebelumnya lagi. Yes, benar. Tapi Musim ini kan nggak digaji, Pak. Oh karena gitu ya. tapi setidaknya dia udah Liga 1 proven gitu loh. Banyak beberapa tim ada yang mengincar dia, tapi pada akhirnya The Green Fox lah yang mendapatkan seorang Galih Freitas ya. Ini menurut gue winger yang cukup langka nih. Soalnya kenapa gue berani bilang cukup langka? Nggak banyak winger Asia Tenggara yang punya gaya main seperti dia. Ya yang pasti Persebaya dia kan main imported winger ya. Yes. Karena kan Galih Freitas sama Bruno kan sama-sama winger yang suka main ke dalam kan. Yes. Jadi mereka pasti ya ini agak mirip Persebaya apa kayak Barcelona dulu ya. Namanya Messi, Neymar sama Luis Suarez lah. Ya. Ya tinggal aja nih Luis Suarez sama Pablo Silva. Bisa nggak nih main sama dua winger ini gitu kan? Dan Flavio. kalau yang gue lihat ini juga pemain-pemain asingnya juga punya karakteristik sebagai leader. Ya. Karena Morera musim lalu berapa kali jadi kapten kan. Ya. Mitrevski juga berapa kali Dewa jadi kapten. Yes. Freitas yang masih bocah, itu ini masih bocah lah ya. Katanya ya. Ya, allegedly. Ini juga berapa kali jadi kapten. Ya. Jadi ya bener kata Om Lalo, Persebaya nih emang sepertinya sangat mengincar juara. Ya, emang sebenarnya komposisi pemain-pemain yang matang ya. Ya. Risto, Francisco Rivera, Bruno. Sama tinggal ini dong nih, Milos yang Kemudian masih agak si penasaran. ini ya, si Milos Rajkovic tapi Milos ini menurutku pemain yang menarik ya Om. Karena dia pemain timnas juga, Montenegro. Dan dia juga punya pengalaman di Asia Tenggara ya. Oh, temannya itu ya, temannya Jovetic ya? Siapa? Rajkovic. Iya, yes. main sekarang di mana? Pernah main di Malaysia. Oh. Dia pernah main di Malaysia juga. Dan apa namanya? Dia kan pemain tengah ya. Ini menurut gue sih bakal menarik banget. Bakal seperti apa nih? Berarti dia tuh gantinya Rashid ya? Yes. Bisa dibilang. Oke. Tapi kalau gue sendiri jujur masih meng-highlight seorang Francisco Rivera. Kenapa dia? Karena musim lalu Francisco Rivera mulai karena cedera dan cara main itu seakan-akan permainan Persebaya tuh menghilang. Lu sendiri ngeliatnya gimana berdua? Buat gue sih terlalu bergantung sama Rivera nggak bagus ya. Karena musim lalu kita lihat sendiri ketika Rivera nggak ada, Persebaya langsung menukik tajam performanya dan akhirnya malah finish di peringkat 4. Yes. Padahal di paruh pertama tuh konsisten di peringkat 1-2, 1-2. Jadi menurut gua dengan kedatangan pemain asing ini khususnya Freitas ya, ini bisa bisa meringankan beban yang ada di pundaknya Rivera. Ya. Ini kalau gua bacanya ya. Yes. Ini mau main kayak Barcelona. Mungkin zaman kayak dulu waktu gua pegang Persebaya kan gua sebutnya Persebarsa dulu. Iya. Sama para bonek. Nah, ini sama persis, lihat ya. Ini Milos Rajkovic ini mainnya sebagai Busquets. Mukanya juga mirip tuh, Ya kan? lihat-lihat. Ini Busquets. Rivera tuh sebagai Xavi. Oke. Tumbas sebagai Iniesta. Seriously? Iya. Atau terus Freitas sebagai Messi di kanan, Bruno sebagai Neymar. Udah ini Kalau ini sebagai itu ya, Jose Pinto. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Flavio Silva ya, pas kita syuting ini kan rumornya kan dia mau dilepas nih. Pas kita kembali lagi Nah, ini gua denger nih, emang bener mau dilepas. Ini ya itu gue baca juga. Per kita syuting, gue disclaimer lagi. Yang kita Dia syutingnya ngomong- minggu lalu ya. Yes. Nah, ini gue yang bingung nih, kan sebelum kontrak pelatih kan pasti sudah koordinasi dulu dong. Seharusnya. Pemain yang sudah ada ini, gitu kan? Om Lano, ini Indonesia, Bung. Ya. Lu salah ngomong begitu yang pernah ngurus langsung di lapangan. Salah lu Gue ngomong dulu waktu begitu. posting gue selalu sama pelatih koordinasi dulu. Iya, ya kan ini Indonesia jadi ya tidak mengejutkan kalau mungkin nggak kurang koordinasinya. Iya. Tapi rumor yang gue dengar Persebaya mau datengin layak ya disebut marquee player Siapa? Oh, ada Wingi. Jurgen Locadia. Oh, Lokadia. Jurgen Mantannya Locadia, mantan Brighton. PSV juga ya. PSV juga. PSV juga pernah main di timnas Belanda 1 kali. Sekarang bukan Kurakau dia ya? Tapi pindah ke Kurakau. Pindah kan? Ha. Iya. Itu rumor yang gue dengar. Tapi ya kayak apa misalnya itu pemain itu muncul ya, nggak bagus. Bagi gue gini, sama main di Liga Indonesia nih, mau nggak mau harus main target man. Ya. Itu nggak bisa dihindarin. Mau misalnya di Eropa bilang bahwa sekarang striker yang nomor 9 yang old fashion sudah nggak pakai, tapi di Indonesia masih Masih. diperlukan. Striker di Liga 1 khususnya ya. Ibaratnya nih ya, kalau Persebaya punya duit yang banyak, bisa aja datangin Zeko. Iya. Banyak gua pasti Zeko di sini. Ini tinggal gini doang. Iya. Saya kan di Fiorentina diambil duluan. Betul. Ya gimana ya?
Tapi kalau menurut gue sendiri sih cukup langka ya komposisi pemain kayak gini nih, karena Flavio Silva gue nggak nganggap dia sebagai nomor 9, ya kan? Nomor 11 dia. Iya, atau ya winger lah, nomor 7 malah. Dan Persebaya di sini ya, kalau ternyata Jurgen Locadia jadi datang ya dan Flavio-nya bertahan, komposisi yang unik. Berarti kan Jurgen Locadia datang, Flavio bertahan. Dipinjamkan paling. Iya kan, kalau Jurgen Locadia-nya nggak jadi datang, Oh, Flavio-nya bertahan. Oh gitu. Ya, berarti kan komposisi yang unik nih, ya kan. Dan apa namanya? Berarti striker nomor 9 mungkin akan diberi ke lokal. Entah si Rizky atau ada striker baru lagi nanti. Ya bisa jadi. Tapi ini semua tetap yang paling utama apa? Chemistry dulu. Betul. Ya. Antara nih para pemain asing dan para pemain lokal dan serta para tim pelatih. Ingat nih kan bumbu dapur banyak ya. Ada ketumbas lah, ada jahe, ada laos segala macem nih, ya kan? Nah kan nih pelatihnya jadi okinya nih, punya sous-chef kan, punya ini. Nah ini gimana cara mereka membuat ini semua diracik aja di suap yang enak gitu loh. Ya maksudnya percuma juga kalau lu punya bahan bagus tapi lu nggak bisa ngolahnya. Makanya gue bakal penasaran sih sama olahan dari sang pelatih baru, Coach Edu ya. Coach Edu ini kan di timnas di tim senior ini hampir nggak punya pengalaman yang mentereng gitu. Bahkan terakhir benar-benar ngurusin tim akademi kan. Dan sekarang dia langsung dikasih mandat ngurus tim sebesar Persebaya. Ada satu yang gue tahu dari Coach Edu, yang gue dengar dari banyak orang-orang asing yang sama gue ngobrol. Apa tuh? Bahwa dia tuh pelatih bagus, tapi keras banget. Oh ya? Keras banget. Makanya sekarang kan kita tahu berapa banyak di Indonesia pelatih-pelatih yang histori keras kan. Nah ini bisa nggak nih intun sama pemain lokal Persebaya sama asingnya? Oke. Bisa apa? Jangan kadang-kadang pemain kalau dikerasin malah ngalahin balik kan. Ya. Nah, itu mesti kayak main layang yang tarik ulur kan. Nah, itu mesti pandai-pandai mati ngatur itulah. Itu pandai Bojan bisa ngatur itu kan, dia bisa ngatur psikologinya. Ya. Malah kalau boleh jujur sebenarnya Boyan kalau secara permainan ya taktikal biasa aja. Secara mengangkat mental pemain. Itu manajemennya bagus. Manajemennya bagus, dan di Persebaya kalau menurut gue ya sebenarnya antara itu yang kurang. Antara pemain lokal dan pemain asing, kalau dari musim lalu pun kalau mau main short build up dari bawah atau mau main lebih fleksibel itu sebenarnya bisa. Tapi kan pelatih untuk mengangkat para mental nih nggak ada nih, makanya di paruh musim kedua drop kan. Nah ini yang gue mau lihat dari Coach Edu serta si Shin Sang-gyu ya, gimana caranya bisa mengangkat mental para pemain ini. Gitu. Mau nggak nih semua pemain asing, pemain lokal di Persebaya dilatih fisik ala Korea? Ini ala Korea loh ini. Ala Korea benar. Ala Korea tuh nggak main-main loh. Iya. Ini kan? Pemain yang itu kan udah jadi bintang nih kayak modelan Bruno, Freitas, itu harus bisa nurunin egonya. Iya. Oke guys, kalau gitu sebelum kita kelar ya, coba prediksi lu buat Persebaya berdua. Lu berdua nih Persebaya untuk musim ini bakal stay di 4 besar kah? Atau justru malah terlempar? Peringkat 2. Peringkat 2? Oh, pede sih. Iya. 2 besar. 2 besar? Wow. Bold statement sih sebenarnya ya. Karena kalau gue boleh penilaian pribadi. Ini kan atas kertas ya. Ya. Karena kalau gue boleh penilaian pribadi. Nggak boleh, Gi. 5. Makanya nggak boleh. Kan sekarang 3 dia, musim lalu 3. 4. Yes. 4 ya? Musim lalu 4. Gue 5. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya, di Indonesia non-teknisnya banyak. Apa tuh? Itu nggak asal lagi. Tahu dong Indonesia seperti apa gitu. Ya, tiba-tiba dikerjain. Lah, asalnya ambil Edu apa? Kan dia bekas di Indonesia kan. Tapi kalau para pemain asing ini bisa menggendong, bisa mengangkat, kayaknya bisa lah. Bisa. Oke. Guys, itu aja ya untuk Koprol episode kali ini. Apakah menurut kalian Persebaya bisa berbicara banyak pada Liga 1 musim 2025-2026? Amunisi baru, pelatih baru, even komplek latihan baru di GBT seharusnya bisa mengangkat performa tim. Dan kalau menurut kalian, apakah ada pemain-pemain yang lokal lagi yang harus didatangkan, ataukah pemain asingnya sudah memuaskan? Coba kita diskusi bersama di kolom komentar. Kasih info, kita diskusi bareng, kita balesin juga komenan nanti, tenang aja. Dan terima kasih sekali lagi, apresiasi juga untuk Kaf dan juga Aku Viva untuk sponsor di video kali ini. Dan kita tunggu untuk sponsor-sponsor lainnya juga. Kalau begitu, kita bertiga pamit. Guys, kita suling dulu sekali lagi. Suling! Adios. Adios. Gracias. Das todos.